Pembuatan pati. Sumber karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh banyak terkandung pada berbagai makanan pokok yang sering dikonsumsi sehari-hari seperti beras, jagung, kentang, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu. Pada pangan tersebut, karbohidrat tersimpan dalam bentuk pati. Kandungan utama pati terdiri dari amilosa dan amilopektin, di mana komposisinya bervariasi untuk masing-masing jenis pati. Pati merupakan polisakarida yang terdiri dari unit-unit glukosa anhidrat. Pati dapat diperoleh dari berbagai macam tanaman seperti kentang, jagung, beras, dan sagu. Juga ada di ubi. Kita dapat mengambil pati dari bagian-bagian tanaman seperti batangnya, dari buahnya, dan dari lain-lainnya. Adapun alat yang dibutuhkan adalah pisau, parutan ubi, wadah, kain serbet, air, ubi 1 kg. Kain serbet gunanya untuk menyaring, sedangkan wadah untuk sebagai tempat penampungannya. Yang pertama adalah pengupasan. Saya sudah mengupas terlebih dahulu ubi. Sekarang adalah pemarutan ubi. Pemarutan ubi ini ditujukan untuk membuat atau mengeluarkan pati dengan membuat ubi menjadi bubur ubi terlebih dahulu. Di sini saya memakai perbandingannya karena saya tidak punya timbangan. Saya memakai air sebanyak 2 gelas air 250 ml dengan 6 gelas ukuran air 250 ml itu bubur ubi ini. Kurang lebih saya sudah memarutnya. Kurang lebih hasil buburnya seperti ini. Tadi saya mengatakan perbandingannya itu 2:6. 2 itu banyaknya bubur ubi dan 6 itu banyaknya air. 1 2 dan ditambahkan 6 air untuk dicampur. 1 2 3 4 5 6. Kemudian proses selanjutnya adalah mencampur campuran air dan bubur ubi tadi. Setelah air dan bubur ubi tadi tercampur, proses selanjutnya adalah menyaringnya dengan kain serbet tadi yang sudah saya buat dengan wadah. Ini dia. Ini adalah hasil penyaringan perbandingan tadi, dan ini harus ditunggu setelah airnya agak bersih atau setelah patinya mengendap di bawah, sehingga air yang di atas dibuang, lalu ditambahkan air lagi sehingga hasil patinya nanti akan putih atau bersih. Ini adalah penyaringan yang pertama dan ini adalah penyaringan yang kedua dari bubur ubi tadi. Dapat dilihat perbedaannya lebih pekat pada penyaringan pertama dibanding dari penyaringan kedua. Itu berarti pada penyaringan pertama pati yang mengendap di bawah itu lebih banyak daripada pati yang ada di bawah. Ini adalah pembuangan air yang berada di atas endapan, dan agar mengganti airnya dengan air yang bersih agar hasil dari endapan pati tersebut akan bersih. Dan ini dapat dilihat, ini adalah penyaringan yang ketiga. Dapat dilihat endapannya sudah berada di bawah dan airnya sudah jernih. Itu berarti
sudah jernih atau tembus, itu berarti patinya sudah bersih. Proses terakhir adalah pengeringan. Yang tadi adalah kelembapan, curah hujannya saat pengeringan. Dan ini adalah proses yang sudah kering. Itu sebenarnya sudah halus, cuma saya belum menghancurkannya karena waktu kering saya membiarkannya begitu saja. Dan ini adalah pengukurannya. Dari 1 kilogram ubi itu didapatkan 100 gram. Dapat dilihat sendiri hasil dan pembahasan yang didapatkan hasilnya bahwa dari 1 kilogram atau 1000 gram ubi didapatkan 100 gram pati yang ada. Rendemennya dapat dihitung dengan persentase hasil pati yang didapat dibagi dengan jumlah bahan dasar yang pertama, yaitu 1000 gram atau 1 kilo. Itu hasilnya 0,1 dan dikali 100%, hasilnya jadi 10%. Jadi rendemen yang didapat dari 1 kilogram ubi adalah 10%. Dapat juga diketahui bahwa hasil karakteristik pati yang didapat yaitu putih, halus, dan faktor kritis yang mempengaruhinya adalah itu ada cara proses pembuatan, air yang digunakan untuk merendam pati. Kemudian di pembahasan dari hasil yang didapat bahwa rendaman pati 10% atau sebanyak 100 gram pati dengan warna putih dengan tekstur yang putih. Penggunaan air perendaman sangat mempengaruhi kualitas pati. Air yang dipakai adalah air keran dari danau. Kesimpulannya, pati adalah polisakarida yang terdiri dari unit glukosa, anhidrat yang didapat beberapa bagian tumbuhan seperti buah dan lainnya. Rendaman pati sebesar 10%. Faktor dan cara proses pengolahan pati sangat mempengaruhi kualitas dan mutu pati. Alat dan bahan yang digunakan: kuali, wadah, sendok, tepung sagu, timbangan, dan air. Pertama, menimbang sagu dengan 100 gram. Sagu kemudian diayak menggunakan ayakan santan seperti ini. Kemudian tepung dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 50 gram 50 gram. Yang satu digongseng dan satu lagi tidak digongseng. Dan ini yang tidak digongseng dan ini yang digongseng. Ini wadah merah pati yang tidak digongseng. Dapat kita lihat masih putih. Sedangkan ini pati yang digongseng. Arahnya ke coklat-coklatan warnanya. Kemudian dicampur lagi dengan air, baik kedua bagian, maupun pati yang digongseng maupun yang tidak digongseng. Kemudian diaduk dan dicampur. Ini proses pencampuran air, baik yang kena gongseng maupun tidak kena gongseng. Kemudian selanjutnya adalah proses pembuatan menjadi gel. Yang pertama ini adalah pati yang digongseng terlebih dahulu. Kita dapat kita lihat warnanya seperti warna gula merah ya, coklat. Kemudian ini yang tidak digongseng, yang tepung atau patinya tidak digongseng. Dapat dilihat perbedaannya juga, hasilnya lebih seperti gel daripada yang kena gongseng tadi. Dapat kita lihat di sini hasil akhirnya. Yang ini adalah yang tidak digongseng. Berikut adalah rangkuman hasil dari praktikum yang diperoleh. Pati komersial yang ada berwarna putih tetapi tidak putih seperti kapas. Itu mengarah seperti ke arah kuning. Pati yang diayak dengan saringan santan hampir semuanya lolos, namun ada beberapa sedikit gumpalan dan pati yang kering. Warna pati yang digongseng dan yang tidak digongseng berbeda. Pati yang digongseng warnanya ke arah coklat, lebih coklat daripada pati yang tidak digongseng. Lama waktu yang dicapai untuk menjadi gel antara pati yang digongseng dan tidak digongseng itu berbeda. Pati yang tidak digongseng untuk menjadi gel lebih cepat daripada pati yang digongseng untuk menjadi gel.